Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang modul 9 yang berjudul penyelesaian pemeriksaan yang beranggotakan saya sendiri Nurul Fajrina, Rohidatul Hadi, Devri Alwi, dan Bahyaki Al-Naza. Penyelesaian pemeriksaan. Pada setiap penugasan pemeriksaan, reputasi dari kantor akuntan publik atau KAP sangatlah penting. Oleh karena itu, Anda sebagai auditor in charge haruslah memeriksa dengan memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah-saji material. Penyelesaian pemeriksaan ini merupakan tahap akhir yang harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam pemeriksaan sehingga semua prosedur harus telah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pemeriksaan yang dapat terjadi. Akun operasional. Banyak akun yang telah diperiksa sewaktu Anda menyelesaikan bagian 3-2 sampai dengan 8. Contohnya beban sewa, beban asuransi, beban lain dalam memeriksa beban dibayar di muka atau modul 5, beban penyusutan aset tetap dalam memeriksa aset tetap modul 7 dan lain-lain. Anda mengasumsikan bahwa semua beban yang belum diperiksa dalam modul 2 sampai dengan modul 8 akan diperiksa dalam penyelesaian audit ini. Prosedur analitis. Dewan Standar Audit atau Auditing Standard Board ASB menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saja atau masalah keuangan yang material dalam membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti pada waktu terjadi perubahan auditor. Standar audit atau SA ini juga memberikan panduan komunikasi apabila terjadi salah saja mungkin ditemukan dalam laporan keuangan dalam laporan oleh auditor pendahulu. Dalam SA ini, definisi auditor pendahulu atau KAP, Estris dan rekan adalah auditor yang telah melaporkan laporan keuangan auditan terkini dan telah diberitahu bahwa jasanya telah dihentikan. Definisi audit pengganti adalah auditor yang telah mempertimbangkan untuk menerima perikatan untuk mengaudit laporan keuangan karena telah melakukan komunikasi dengan KAP Estris dan rekan sebagaimana diatur dalam SA sehingga KAP Kristanti dan rekan memutuskan untuk menerima perikatan. Inisiatif untuk mengadakan komunikasi terletak pada KAP Kristanti dan rekan. Komunikasi dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. KAP Kristanti dan rekan harus mengirimkan surat konfirmasi kepada KAP Estris dan rekan mengenai tidak adanya keberatan secara profesional mengenai penggantian auditor seperti berikut ini. KAP Estris dan rekan memberikan surat jawaban seperti berikut. Hal-hal yang dimintakan keterangan harus mencakup A. Informasi yang kemungkinan berkaitan dengan integritas manajemen PT Sugus. B. Ketidaksepakatan dengan manajemen PT Sugus mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, atau soal-soal signifikan yang serupa. C. Komunikasi dengan Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab setara tentang kecurangan, unsur pelanggaran hukum PT Sugus, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengendalian intern. Yang D. Pemahaman KPSS dan rekan tentang alasan penggantian auditor. KAP Estris dan rekan telah memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan yang masuk akal dari KAP Kristanti dan rekan atas dasar fakta yang diketahuinya. PT Sugus tidak dalam keadaan yang luar biasa seperti perkara pengadilan di masa yang akan datang. KAP Kristanti dan rekan menerima jawaban yang lengkap dari KAP Estris dan rekan, maka ia memutuskan bahwa ia menerima berkaitan dengan PT Sugus. Surat pemberitahuan izin tertulis dari manajemen PT Sugus di mana auditor pendahulu meminta izin perusahaan agar auditor pengganti mendapatkan kertas kerja untuk review sebelum pelaksanaan audit seperti berikut ini. Setelah menerima balasan surat izin tertulis dari PT Sugus, maka KAP Estris dan rekan menyediakan draft bagi KAP Kristanti dan rekan berupa kertas kerjanya untuk direview oleh KAP Kristanti dan rekan. Namun sebelum mengizinkan auditor pengganti untuk mengakses kertas kerja, auditor pendahulu memperoleh komunikasi tertulis dari auditor pengganti tentang penggunaan kertas kerja berupa surat pengakuan KAP Kristanti dan rekan seperti berikut ini. Berikut ini adalah formulir surat yang akan auditor pendahulu kirimkan kepada Kristanti dan rekan tentang penggunaan kertas kerja. Surat ini diterima juga oleh PT Sugus pada KAP Kristanti tanggal 8 November 2018. Review yang dilakukan oleh KAP Kristanti dan rekan terhadap kertas kerja KAP Estris dan rekan berupa WBS dan WPL per 31 Desember 2017 atau 2018.
dapat berpengaruh terhadap sifat, saat, dan luasnya prosedur KAP Krisanti dan rekan yang berkaitan dengan saldo awal dan konsistensi prinsip akuntansi. Oke, selanjutnya di sini ada daftar jurnal koreksi dan reklarifikasi tahun 2018 PT Sugus. Keterangan PT Krakatau. Penjualan 10 juta, PPN 1 juta, piutang 11 juta. Terus PT Orientasi, beban piutang tak teragih 11 juta, piutang 11 juta. Selanjutnya PT Sejahtera, penjualan 20 juta, PPN 2 juta, piutang 22 juta. Next ada PT Wahana, kas 1,5 juta, piutang 1,5 juta. PT Tempo, piutang lain-lain 15 juta, piutang Tempo 15 juta. PT Zebra Pratama, piutang usaha 15 juta, piutang usaha 15 juta. PT Ziera, kas 400.000. Selanjutnya ada beban upah 15 juta, utang upah 15 juta, beban pokok produksi 1.350.000, persediaan berlaku 1.350.000. Beban pokok produksi 11 juta, persediaan bahan penolong 11 juta. Bank CAB, utang 990.000, kas 990.000, kas 10.600.000, piutang usaha 10.600.000. Selanjutnya Bank Lopo, kas 3.750.000, piutang 3.750.000, kas 75.226 rupiah, pendapatan jasa giro 75.226 rupiah, beban administrasi atau ADM 18.000, kas 18.000, beban ADM bank 5.000. Sewa dibayar di muka. Pada tanggal 1 November 2018, 30 juta, PPN masukan 3 juta, kas 30 juta, utang usaha 3 juta. Beban sewa 16 juta 666.667 rupiah. Sewa dibayar muka 16 juta 666.667 rupiah. Selanjutnya sewa dibayar di muka 20 juta, PPN masukan 2 juta. Kas 20 juta, utang usaha 2 juta. Selanjutnya di sini dijelaskan ada keterangan WPRF per audit tanggal 31 Desember 2017 per audit 31 Desember 2018. Kenaikan atau penurunan bisa dilihat sendiri di sini. Ada aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Terus ada aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, aset lainnya. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas per audit 31 Desember 2017, per audit 31 Desember 2018. Kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan verukan, utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya ada utang bank. Per audit di tanggal 31 bulan 12 2017 sebesar 8.235.352.664. Di per audit 31 bulan 12 2018 sebesar 10.175.357.444. Naik sebesar di utang banknya naik sebesar 1.940.4.800, sebesar 2 persenannya di sekitar 24%. Terus ada utang sewa pembiayaan di akhir tahun 2017 sebesar 20.480.000. Terus di per audit di akhir 2018 sebesar 103.134.000. Jadi naik sebesar 82.654.000. Persennya sebesar 404%. Total kewajiban jangka panjang di akhir 2000 per audit di akhir 2017 sebesar 8.255.832.644.
di per audit akhir 2018 sebesar 10.278.491.444, naik sebesar 2.022.658.800, sebesar 24%. Terus ekuitas modal saham dikurang nilai nominal sebesar 2.200.000 per saham. Jadi di per audit di akhir 2017 sebesar 2.220.000.000. Di per audit akhir 2018 sebesar 2.220.000.000. Saldo labanya di akhir 2017 sebesar 3.219.722.334. Di akhir 2018 6.924.978, naik sebesar 3.455.152.694, sebesar 107%. Jadi total ekuitasnya di tahun 2017 sebesar 5.439.772.334. Di akhir 2018 8.894.924.970, naik sebesar 3.455.152.644, sebesar 64%. Jadi total kewajiban ekuitasnya di tahun 2017 akhir sebesar 15.996.559.678. Di per audit akhir 2018 sebesar 22.947.390.964. Jadi naik sebesar 6.950.831.286, sebesar 43%. Kliennya dibuat oleh PT Sugus. Slide selanjutnya penjualan neto per audit 31/12/2017 sebesar 30.621.597.850. Terus di per audit 31/12/2018 sebesar 42.586.834.000. Kenaikannya sebesar 11.965.236.150. Lalu ada beban pokok penjualan per audit 31/12/2017 sebesar 24.833.531.468. Di per audit 31/12/2018 33.216.197.959. Jadi kenaikannya sebesar 8.332.666.491. Selanjutnya ada laba bruto per audit 31/12/2017 5.738.066.382. Per audit di tanggal 31/12/2018 sebesar 9.370.636.041 rupiah. Kenaikannya sebesar 3.632.569.659, yaitu 11%. Terus ada beban usaha di akhir 2017 per auditnya 1.858.952.040. Per audit di akhir 2018 2.260.634.255. Kenaikannya yaitu 771.742.000. Laba usaha itu per audit di tanggal 31/12/2017 sebesar 3.879.000
879.114.342. Di akhir 2018 sebesar 6.739.941.786. Kenaikannya sebesar 2.860.827.444, yaitu 11%. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama itu adalah laba rugi aset tetap. Di peraudit 31 bulan 12 2017 tidak ada datanya. Di tanggal 31 bulan 12 2018 yaitu sebesar minus 2.500.000. Terus laba rugi valuta asingnya di akhir 2017 sebesar 105.300.600. Di tanggal akhir 2018 sebesar 120.500.600. Kenaikannya tuh sebesar 15.200.000, persennya 14%. Terus selanjutnya ada pendapatan bunga. Di peraudit 31 bulan 12 2017 sebesar 8.654.500. Di akhir 2018 sebesar minus 9.696.765. Terus beban bunganya di akhir 2017 1.866.400.000. Di akhir 2018 2.101.607.415. Kenaikannya sebesar 215.207.415. Slide berikutnya yaitu ada neraca di tahun 31 Desember 2018. Yang pertamanya ada aset lancar, kewajiban dan ekuitasnya utang cerukan di tahun 2018 sebesar 200 juta, di tahun 2017 sebesar 200 juta. Terus aset berikutnya yaitu kas dan setara kas di tahun 2018 sebesar 47.490.324. Di tahun 2017 sebesar 67.665.350. Kewajiban dan ekuitasnya yaitu utang usaha pihak ketiga. Terus ada lagi catatan berikutnya ada di tahun 2018 sebesar 1.269.116.100. Di tahun 2017-nya sebesar 1.068.203.500. Terus ada aset berikutnya yaitu investasi saham tersedia untuk dijual. Di tahun 2018 265 juta. Di tahun 2017 sebesar 200 juta. Kewajiban dan ekuitasnya yaitu utang lain-lain. Di tahun 2018 itu ada lagi yaitu 191.193.058. Di tahun 2017 sebesar 29.185.800. Terus piutang lain-lainnya di tahun 2018 sebesar 11.990.973.240. Di tahun 2017 sebesar 65 juta. Kewajiban dan ekuitasnya berupa utang pajak di tahun 2018 sebesar 652.137.645. Di tahun 2017 sebesar 133.753.747. Terus aset berikutnya ada persediaan. Di tahun 2018 sebesar 85 juta. Di tahun 2017 sebesar 74.033.333. Kewajiban dan ekuitasnya berupa biaya yang masih harus dibayar. Di tahun 2018 sebesar 162.088.980. Di tahun 2017 sebesar 5.787.490. Aset berikutnya yaitu biaya dibayar di muka sebesar di tahun 2018 sebesar 2.726.538.700. Di tahun 2017 sebesar 8.904.650.981.
Kewajiban dan ekuitasnya berupa utang sewa pembayaran di tahun 2018 nggak ada data, di tahun 2017 sebesar 30.720.000. Terus aset berikutnya itu jumlah aset lancarnya, yaitu sebesar di tahun 2018 80 juta. Slide berikutnya yaitu ada neraca di tahun 31 Desember 2018. Yang pertamanya ada aset lancar, kewajiban dan ekuitasnya utang cerukan di tahun 2018 sebesar 200 juta, di tahun 2017 sebesar 200 juta. Terus aset berikutnya yaitu kas dan setara kas di tahun 2018 sebesar 47.490.324. Di tahun 2017 sebesar 67.665.350. Kewajiban dan ekuitasnya yaitu utang usaha pihak ketiga. Terus ada lagi catatan berikutnya ada di tahun 2018 sebesar 1.269.116.100. Di tahun 2017-nya sebesar 1.068.203.500. Terus ada aset berikutnya yaitu investasi saham tersedia untuk dijual. Di tahun 2018 265 juta. Di tahun 2017 sebesar 200 juta. Kewajiban dan ekuitasnya yaitu utang lain-lain. Di tahun 2018 itu ada lagi yaitu 191.193.058. Di tahun 2017 sebesar 29.185.800. Terus piutang lain-lainnya di tahun 2018 sebesar 11.990.973.240. Di tahun 2017 sebesar 65 juta. Kewajiban dan ekuitasnya berupa utang pajak di tahun 2018 sebesar 652.137.645. Di tahun 2017 sebesar 133.753.747. Terus aset berikutnya ada persediaan di tahun 2018 sebesar 85 juta. Di tahun 2017 sebesar 74.033.333. Kewajiban dan ekuitasnya berupa biaya yang masih harus dibayar. Di tahun 2018 sebesar 162.088.980. Di tahun 2017 sebesar 5.787.490. Aset berikutnya yaitu biaya dibayar di muka sebesar di tahun 2018 sebesar 2.726.538.700. Di tahun 2017 sebesar 8.904.650.981. Kewajiban dan ekuitasnya berupa utang sewa pembayaran di tahun 2018 nggak ada data, di tahun 2017 sebesar 30.720.000. Terus aset berikutnya itu jumlah aset lancarnya, yaitu sebesar di tahun 2018 80 juta. Selanjutnya itu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam rupiah. Pendapatan usaha neto di tahun 2018 sebesar 42.586.834.000. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 30.621.597.850. Lalu beban pokok usaha di tahun 2018 sebesar 33.216.197.959. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 24.883.531.468. Laba brutonya di tahun 2018 sebesar 9.970.636.636.041. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 5.738.066.382.
Itu selanjutnya ada beban usaha di tahun 2018 sebesar 2 miliar 630 juta 694.255. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 1 miliar 858 juta 952.040 rupiah. Jadi laba usahanya di tahun 2018 itu ada sebesar 6 miliar 739 juta 941.786, sedangkan di tahun 2017 laba usahanya itu sebesar 3 miliar 879 juta 114.342. Lalu ada pendapatan beban lain-lainnya di tahun 2018 sebesar minus 2.500. Terus selanjutnya ada kerugian dari keuntungan selisih kursnya di tahun 2018 sebesar 120.500.600. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 105.300.600. Terus ada mengalami kerugian keuntungan aset tetap di tahun 2018 sebesar 9.696.765. Sedangkan di tahun 2017 sebesar minus 8.694.500. Pendapatan bunganya di tahun 2018 sebesar 2.101.607.415. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 1.886.400.000 rupiah. Terus ada lain-lain netonya sebesar di tahun 2018 sebesar 2.209.911.250 rupiah. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 1.983.046.100 rupiah. Jadi laba sebelum pajak di tahun 2018 itu sebesar 4.530.030.536. Sedangkan di tahun 2017 sebesar 1.896.068.242. Lalu beban pajak. Jadi yang dihasilkannya itu beban pajak penghasilannya sebesar di tahun 2018 itu sebesar 1.074.877.892 rupiah. Sedangkan di tahun 2017 itu sebesar 433.336.772 rupiah. Laba neto di tahun 2018 yaitu sebesar 3.455.152.644 rupiah. Di tahun 2017 itu sebesar 1.458.731.470 rupiah. Lalu jurnal berikutnya yaitu dari PT Sugus membuat laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang dinyatakan Rp6. Yang pertama itu ada saldo di tanggal 31 Desember bulan 2016. Modal sahamnya sebesar 2.220 juta. Sedangkan saldo labanya 1.741.040.864 rupiah. Jadi jumlah semuanya yaitu sebesar 3.981.040.864. Lalu selanjutnya itu ada laba neto. Saldo labanya sebesar 1.458.731.470 rupiah, yaitu berjumlah, jadi dijumlahkan yaitu sama dengan itu. Selanjutnya ada saldo 31 Desember 2017. Modal sahamnya sebesar 222.220 juta, sedangkan saldo laba sebesar 3.219.772.334. Jadi jumlahnya sebesar 5.439.772.334. Laba netonya di saldo laba sebesar 3.455 juta
3.152.644. Jadi jumlahnya yaitu 3.455.152.644. Lalu di saldo 31 Desember 2018 modal sahamnya sebesar 2.220 juta dan saldo labanya sebesar 6.674.924.978. Jadi total jumlahnya yaitu 8.894.924.978. PT Sugus catatan atas laporan keuangan 30 Desember 2018 dan 2017. 1. Umum. PT Sugus didirikan berdasarkan Akte Notaris James SH pada tanggal 23 April 2011. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-11-462 HT0101 tahun 2011 tanggal 28 April 2011. Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi antara lain usaha dalam bidang industri farmasi. Perusahaan memulai operasi komersial pada 1 Oktober 2011. Perusahaan berkedudukan di Indonesia. Kantor dan pabrik berlokasi di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Pada tanggal 30 Desember 2018 dan 2017, susunan komisaris dan direksi perusahaan adalah sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Emil, Komisaris Bapak Edson dan Ibu Melinda, Presiden Direktur Ibu Diestri. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. A. Dasar penyusunan laporan keuangan. B. Mata uang pelaporan transaksi dan saldo dalam mata uang asing. C. Pendapatan dan beban. D. Imbalan kerja. E. Pajak penghasilan. F. Kas dan setara kas. G. Investasi pada efek tertentu. H. Piutang usaha. I. Persediaan. J. Investasi pada entitas asosiasi. K. Aset tetap. I. Sewa. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. Tahun 2018 jumlahnya 75.199.050 rupiah. Pada tahun 2019 67.665.350 rupiah. Yang kedua, aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Pada tahun 2018 1.450 juta. Pada tahun 2017 1 miliar. Yang ketiga, investasi pada saham. Pada tahun 2018 PT Gudang Jakarta 167 juta. PT Garam Jakarta 102 juta. Jumlahnya 269 juta. Yang keempat, piutang usaha. Pada tahun 2018 12.187.673.240 rupiah. Pada tahun 2017 8.497.922.298 rupiah. Yang kelima, persediaan. Pada tahun 2018 jumlahnya ada 2.721.278.700 rupiah. Pada tahun 2017 1.808.167.030 rupiah. Yang keenam, investasi pada entitas asosiasi. PT PU kepemilikan 10%
Nilai tercatat pada tahun 2018 100 juta. PT Piglet kepemilikan 30%, nilai tercatat 2018 325.200.000 rupiah. Jumlahnya semua ada 425.500.000 rupiah. 7. Aset tetap. Tanah saldo awal 2 miliar, saldo akhir 2 miliar. Bangunan saldo awal 1.350.000.000, penambahan 1.600.000.000, saldo akhir 2.950.000.000. Mesin saldo awal 420 juta, penambahan 400 juta, saldo akhir 820 juta. Kendaraan saldo awal 550.279.000, penambahan 550.279.000, saldo akhir 950.908.000. Peralatan motor saldo awal 83.391.000, penambahan 83.391.000, pengurangan 1 juta, saldo akhir 188.881.000. Akumulasi penyusutan. Bangunan saldo awal 135 juta, penambahan 147.500.000, saldo akhir 282.500.000. Bangunan. Mesin saldo awal 84 juta, penambahan 62 juta, saldo akhir 146 juta. Kendaraan 220 juta 111.600 rupiah, penambahan 300 juta 237.400 rupiah, saldo akhir 520 juta 349.000. Peralatan motor saldo awal 33 juta 356.400 rupiah, penambahan 54.454.400 rupiah, saldo akhir 87.810.800 rupiah. Nilai buku. Tanah pada tahun 2018 2 miliar, pada tahun 2017 2 miliar. Bangunan pada tahun 2018 2 miliar 667.500.000. Pada tahun 2017 1 miliar 215 juta. Mesin dan peralatan 674 juta pada tahun 2018. Pada tahun 2017 336 juta. Kendaraan 430.559.000, dan pada tahun 2017 330 juta 167.400 rupiah. Peralatan kantor pada tahun 2018 101 juta 70.200 rupiah. Pada tahun 2017 50 juta 34.600 rupiah. Piutang usaha pada tahun 2018 utang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 1 miliar 269.116.100 rupiah. Pada tahun 2017 1 miliar 68 juta 203.500 rupiah. 9. Perpajakan. Utang pajak jumlahnya pada tahun 2018 ada 1 miliar
113.263.454 rupiah. Pada tahun 2017 minus 133.753.747 rupiah. Sepuluh, utang bank. Pada tahun 2017, utang bank jangka panjang ada 833.304.163 rupiah. Dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun, 8.235.352.644. 11. Modal saham. Pemegang saham PT SWAT, jumlah saham 500, persentase kepemilikan 0,50%, nilai nominal 1.110 juta. PT TAPE, jumlah saham 450, persentase kepemilikan 0,45%, nilai nominal 999 juta. Ibu Melinda, jumlah saham 50, persentase kepemilikan 0,05%, nilai nominal 111 juta. Jumlah saham, total jumlah saham 1000, persentase kepemilikan 1%, nilai nominal semua 2.220 juta. 12. Beban pokok penjualan. 13. Beban usaha. Jumlah semua pada tahun 2018 2.549.228.977 rupiah. Pada tahun 2017 1.788.327.540 rupiah. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.